Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budina di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Untuk hari ini kita masih akan melanjutkan bab tentang barisan dan deret. Dan yang akan dibahas adalah barisan dan deret geometri. Jadi, untuk barisan dan deret geometri ini jika perbandingan antara dua suku yang berurutannya selalu tetap atau sama. Kalau kemarin kalau aritmatika itu kan yang sama dia selisih atau bedanya ya. Dan kalau di barisan atau deret geometri ini yang sama adalah perbandingan ya, perbandingan antara dua suku yang berurutan. Jadi contohnya seperti ini nih. Salah satu contoh barisan geometrinya 3, 6, 12, 24. Kalau misalnya kita lihat nih, misalnya kita nggak tahu nih, ini barisan geometri atau aritmatika. Kita lihat aja nih. Pertama dari bedanya dulu. 3 ke 6 bedanya 3. 6 ke 12 bedanya 6. Udah beda ya, berarti dia pasti bukan aritmatika. Nah, kita cek dulu nih, dia kira-kira barisan geometri atau bukan. Jadi gini, kan dia bilang kalau perbandingannya antara dua suku yang berurutan sama ya. Jadi perbandingan ini adalah disebut rasio nantinya atau dilambangkan dengan R. Jadi kita lihat gini. Di sini ada angka 3 dan angka 6 ya. Saya ambil dari suku pertama dan keduanya dulu deh. Di sini kan 3 dan 6. Jadi untuk rasionya itu adalah suku yang kedua jadi 6 kita bagi 3 sama dengan 2. Berarti rasionya 2 nih. Nah, coba kita lihat lagi untuk yang kedua sekarang. 6 dan 12. Kita coba juga R sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2 juga kan. Coba deh satu lagi. 12 dan 24 kita cek juga rasionya. R sama dengan 24 dibagi 12 sama dengan 2. Nah, berarti ini adalah barisan geometri. Karena kenapa? Karena rasionya sama. Jadi dia adalah barisan geometri dengan rasionya 2 gitu ya. Nah, untuk sukunya juga sama seperti kemarin. Jadi kalau ini suku pertama atau nanti akan disebutnya A, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, sama juga nih seperti aritmatika. Ada rumus suku ke N dan ada rumus jumlah N suku pertama. Jadi di sini ya, untuk rumusnya ya. Untuk rumus suku ke N adalah sama dia. UN juga. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Oke. Dengan A-nya masih sama suku pertama. R seperti yang tadi saya bilang ya, rasio atau perbandingan. Dan UN masih tetap suku ke N. Tuh, adapun kalau untuk rumus jumlah N suku pertamanya di sini dia ada 2 nih. Jadi yang pertama SN sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Jadi beda ya sama ini. Kalau di sini kan yang dikurang 1 pangkatnya. Kalau di sini dia R pangkat N baru dikurang 1 gitu. Nah, kalau yang ini atau bisa jadi SN sama dengan A buka kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Beda penggunaannya gimana? Kalau yang ini digunakan kalau misalkan R-nya lebih dari 1. Jadi kalau R lebih dari 1, R-nya di depan gitu. Jadi R pangkat N-1, bawahnya juga R-1. Nah, kalau ini digunakan kalau R-nya di antara 0 dan 1 atau kalau misalkan R-nya itu pecahan bentuknya. Jadi kalau misalkan R-nya bentuknya pecahan, pasti kalian gunakan rumus yang ini. Jadi R-nya di belakang, 1 dikurang R pangkat N per 1 min R gitu. Jangan lupa di depannya dikali sama A gitu sih ya. Jadi sama ya seperti aritmatika, kalian harus hafal nih rumus suku ke N dan rumus jumlah N suku pertamanya. Ada tambahan nih satu, kalau misalkan di geometri itu biasanya ada yang ditanyakan jumlah deret geometri tak hingga. Jadi ada tambahannya satu rumus lagi kalau untuk geometri adalah rumus jumlah deret geometri tak hingga. Jadi kalau tak hingga tandanya seperti ini ya. Jadi dia unlimited. S tak hingga sama dengan 1 dibagi 1 min R. Maaf, S tak hingga sama dengan A per 1 min R gitu, dimana R-nya itu diantara min 1 dan 1, pasti seperti itu. Jadi kalau misalkan ada soal nih, dia deretnya tak hingga, jadi tidak terbatas gitu ya, maka kalian gunakan rumus ini untuk menentukan jumlahnya, yaitu S tak hingga sama dengan 1 A per 1 min R, seperti itu ya.
Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini diketahui barisan geometri 5, 10, 20 dan seterusnya. Tentukan A-nya suku ke-8 dan B jumlah sampai suku ke-10. Oke. Kalau di aritmatika biasanya kita harus tahu A dan B. Tapi kalau misalkan di geometri yang harus kita tahu adalah A dan R-nya. Oke nih. 5, 10, 20. Sama ya, pertama kita tentukan dulu mana yang jadi A dan R-nya berapa. Ingat ya, A itu adalah suku pertama. Berarti ini ya. Saya tulis ulang deh. Untuk barisannya itu 5, 10, 20 dan seterusnya. Berarti ini ya. A itu adalah suku pertama. Berarti A-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 5. Lalu untuk rasionya suku kedua dibagi suku pertama, berarti R sama dengan 10 dibagi 5, maka R sama dengan 2. Nah, kita sudah punya A dan R-nya. Tinggal kita masukkan nih rumusnya. Berarti yang pertama, rumusnya jangan lupa UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Ini ya rumusnya. Sekarang kita masukkan. Di sini yang ditanya adalah suku ke-8, maka 8-nya yang menjadi N-nya, jangan lupa ya. Oke, berarti U8 sama dengan A-nya ini ya, 5 dikali R-nya 2. 2 pangkat N-nya ini ya, N-nya 8. 8 min 1. Berarti sama dengan 5 dikali 2 pangkat 7. Berarti kita harus ngitung nih. Berarti 5 dikali 2 pangkat 7 berapa? 128 ya. Itu 5 dikali 128. Tinggal kita hitung deh, maka 8-nya sama dengan 640. Sudah selesai seperti itu. Untuk penghitungan si suku ke-8. Nah, sekarang yang kedua nih, yang ditanya adalah jumlah sampai suku ke-10. Itu untuk yang B, samping aja deh ya. Berarti S10 ya. SN dulu deh. SN sama dengan, nah karena R-nya 2 atau lebih dari 1, maka rumusnya kita gunakan yang pertama tadi, A buka kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Oke. Kita masukkan berarti S10 ya. Di sini karena ditanya jumlah sampai suku ke-10, maka N-nya adalah si 10. Oke, lanjut. Kita masukkan angkanya S10 sama dengan A-nya 5 buka kurung 2 pangkat N-nya jangan lupa ya 10 min 1 per 2 min 1 sama dengan 2 dikurang 1 ya. Jadi nanti penyebutnya tidak saya tulis lagi. Berarti 5 buka kurung 2 pangkat 10, kalau kalian hitung 1024 min 1. Ini kan harusnya per 1 kan, jadi nggak usah tulis ya. Itu sama dengan 5 dikali 1023. Ya udah deh, tinggal dihitung, maka kita dapat S10 nya sama dengan 5115 seperti itu. Jadi untuk penghitungannya sebenarnya simpel, tinggal kalian gunakan rumusnya aja nih, rumus UN dan rumus SN nya seperti itu. Jangan lupa ya, untuk setiap soal geometri kalian harus tentukan dulu A-nya dan R-nya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui barisan geometri dengan U2 sama dengan 6 dan U5 sama dengan 162. Tentukan suku ke-9. Jadi ini tipe soalnya seperti kemarin juga ada di aritmatika. Jadi tipe soal yang lain. Yang kemarin kalau di aritmatika itu kita gunakan substitusi dan eliminasi. Nah, bedanya kalau di geometri ini karena perbandingan, jadi kita akan gunakan bentuknya juga pecahan. Jadi gini. Pertama kita tentukan dulu deh, gini. Ini kan UN ya, maka kita akan gunakan rumus UN. Kita tulis dulu deh ulang. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1, kan rumusnya kayak gini ya. Nah, sekarang ambil dulu yang sukunya lebih besar. Berarti kan U5 nih. U5. Nah, karena kita belum tahu A sama R-nya, itu yang akan kita cari. Ya udah kita tulis aja dulu, berarti kan A dikali R pangkat, nah di sini kan U5 nih, berarti N-nya 5 ya, berarti ini N-nya kan
Maka di sini kan rumusnya n-1, berarti 5 dikurang 1, berarti AR pangkat 4 ya, sama dengan ini tadi 162 diketahui, 162. Nah, setelah itu yang kedua baru nih si U2. U2 sama dengan, sama ya, A-nya tetap, R-nya tetap, cuma bedanya di sini N-nya adalah 2. Ini jadi N-nya berarti 2 dikurang 1, berarti AR pangkat 1, atau nggak ditulis ya, AR sama dengan 6. Nah, kalau di aritmatika kemarin kita pakai eliminasi dan substitusi, tapi kalau di sini kita nggak perlu, kita hanya perlu perbandingannya aja. Jadi gini, kalau ditulis ulang dia jadinya gini aja, AR pangkat 4 per AR sama dengan 162 per 6. Jadi tinggal kalian tambahin tanda per aja sebenarnya di sini. Gitu. Jadi A-nya di sini boleh dicoret karena sama. Nah, di sini nih R pangkat 4 dibagi R. Kalian ingat di sifat perpangkatan, kalau pangkat dibagi maka pangkatnya jadi dikurang. Jadi di sini jadinya R pangkat 4 dikurang 1 gitu. Sama dengan 162 dibagi 6. 162 dibagi 6 itu hasilnya 27 ya. Nah, ini berarti jadinya R pangkat 3 sama dengan 27. Nah, berarti R-nya adalah akar pangkat 3 dari 27. Berapa kali berapa kali berapa? Sebanyak 3 kali, yang kalau dikali hasilnya 27. Hasilnya adalah 3. Nah, kita sudah dapat nih R-nya 3. Selanjutnya kita harus tentukan si A-nya. Caranya ambil salah satu dari sini, yang atas boleh, yang bawah boleh, tapi ambil yang lebih mudah atau yang lebih kecil, berarti yang bawah ya. AR sama dengan 6, ini kan lebih kecil nih, AR sama dengan 6, maka di sini aja deh saya nulis biar gampang. AR sama dengan 6, R nya kan udah ada 3 nih, berarti A dikali 3 sama dengan 6, maka A sama dengan 6 dibagi 3, maka A nya sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat di sini R nya 3, lalu kita dapat A-nya 2, berarti tinggal kita tentukan aja yang ditanyakan di soal, yaitu suku ke-9 atau U9. Kita pindah ke samping kiri ya. Jadi untuk U9 tinggal kita masukin ke rumus yang awal tadi, berarti untuk U9 sama dengan A-nya kita masukin ini kan, berarti 2 dikali R-nya ini 3 pangkat 9 dikurang 1, maka U9 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 8 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 8, kalau kalian hitung hasilnya 6561, maka akan kita dapatkan U9 nya sama dengan 13.122. Selesai seperti ini. Jadi caranya agak berbeda kalau kemarin dengan eliminasi substitusi, tapi kalau ini dengan membandingkan saja. Jadi langsung kalian gunakan tanda per. Ingat ya, kalian tulis yang angkanya lebih besar lebih dulu supaya lebih mudah gitu. Oke, jadi untuk materi hari ini saya rasa sudah cukup ya. Jadi pokoknya sama seperti aritmatika. Jadi kalau untuk barisan dan deret yang pasti kalian harus hafal rumus suku ke n-nya dan juga rumus jumlah n suku pertamanya. Hanya tambahan saja nih, kalau di geometri dia ada S tak hingga seperti itu. Untuk apa yang harus diketahui, yang pasti kalau di geometri ini adalah si A-nya atau suku pertama dan juga R atau rasionya seperti itu. Jadi kalian tinggal perbanyak latihan soal aja. Untuk deret geometri tak hingga biasanya dia akan disebutkan bahwa dia terus berkelanjutan secara tak hingga seperti itu. Jadi kalian hanya tinggal langsung memasukkan rumusnya aja, A per 1 min R seperti itu. Oke, sekian untuk materi barisan dan deret. Perbanyak latihan soal karena memang soalnya itu sangat bervariasi untuk barisan dan deret. Sekian untuk hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.